Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan salah satu film Nicolas Cage yang berjudul Rage alias Rage atau Tokarev yang dirilis pada tahun 2014. Menceritakan tentang seorang mantan mafia paling brutal yang sekarang sudah bertobat dan menjadi pengusaha sukses. Namun masa lalunya kembali menghantui ketika anaknya diculik oleh orang tidak dikenal. Sebagai ayah yang baik, dia akhirnya kembali membrutal demi anaknya. Tidak mau banyak cincong karena sebentar lagi akan ada suara-suara perbaikan jalan masuk ke dalam rekaman saya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Rage. Di awal film, kita diperkenalkan dengan sosok Paul Maguire yang merupakan seorang kontraktor sukses. Di sini, Paul terlihat sedang berada di depan sekolah untuk menjemput putrinya yang bernama Kathleen. Lalu di dalam mobil, Kathleen mengatakan kalau beberapa temannya ingin main ke rumah. Dan salah satu dari mereka adalah Michael, teman dekat Kathleen. Mendengar hal itu, Paul pun mengizinkannya asalkan Michael bukan anak yang nakal. Dan yang paling penting, Kathleen harus menyelesaikan PR-nya terlebih dahulu. Setelah mengantarkan Kathleen pulang, Paul mampir ke sebuah warteg untuk menemui Ken dan Danny yang merupakan sahabat lamanya. Ternyata tempat ini akan digunakan untuk pesta ulang tahun Kathleen yang ke-16. Beruntung pemilik tempatnya adalah Ken, sehingga dia bisa menyiapkan pesta yang aman tanpa beras kencur ataupun bubuk magic. Paul tidak ingin anaknya tumbuh seperti dirinya. Diketahui bahwa Paul adalah mantan mafia yang sangat brutal pada masanya. Bersama dengan Ken dan Danny, dia telah melakukan banyak kejahatan. Tapi karena sudah tobat, Paul akan berusaha menjauhkan pengaruh buruk dari Kathleen. I'm gonna throw a great party. Kemudian sore harinya, Paul menghadiri acara peresmian proyek bersama dengan wali kota dan pejabat lainnya. Di sini, Paul terlihat sangat berwibawa seperti Mario Teguh. Padahal dulunya dia sangat akrab dengan baku hantam. We intend to put the money back into education and medical. Sebagai orang yang super sibuk, malamnya Paul harus menghadiri makan malam bersama para pejabat. Paul akan pergi dengan istrinya yang bernama Vanessa. Dia adalah istri kedua Paul sekaligus ibu tiri Kathleen. Walaupun hanya ibu tiri, tapi Vanessa sangat menyayanginya sebagaimana mendiang ibu Kathleen. Sebelum berangkat, Paul melihat teman-teman Kathleen sudah berada di rumahnya. Dia pun memanggil Michael yang sepertinya naksir kepada putrinya. Di sini, Paul berbicara empat mata untuk memastikan kalau Michael adalah anak baik-baik dan tidak mengkonsumsi bubuk magic. Be willing to make an exception. Fortune favors the bold. Di saat Paul dan Vanessa sedang makan malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang detektif bernama Peter. Dia mengatakan kalau Kathleen baru saja diculik. Paul yang mendengar itu pun langsung panik dan dia segera pulang ke rumahnya, dan di sana sudah ada banyak polisi dan tim forensik. Menurut laporan polisi, rumah Paul dibobol oleh komputer jamet ketika Kathleen dan teman-temannya sedang main game sambil minum-minum. Para jamet lalu menculik dan melukai dua temannya termasuk Michael. Namun anehnya, para penculik itu tidak mengambil barang berharga di rumah Paul. Terlebih lagi, mereka tidak meminta tebusan sama sekali. Detektif Peter pun berasumsi kalau semua ini ada hubungannya dengan masa lalu Paul sebagai mafia. Karena bagaimanapun, mafia pasti memiliki musuh. Tapi intinya, Peter berjanji kalau polisi akan segera menyelamatkan Kathleen dan menemukan pelakunya. We'll find her. You better. Paul yang masih syok mencoba tenang dan memikirkan solusinya. Vanessa pun berkata kalau Paul harus segera bertindak dan apapun risikonya, dia harus bisa membawa Kathleen pulang.
Keesokan harinya, berita tentang hilangnya Caitlin mulai disiarkan di berita. Sementara itu, Paul memutuskan untuk mencarinya secara diam-diam karena dia tidak bisa mengandalkan polisi. Paul sengaja mengenakan jaket kulit yang sering dia pakai saat masih menjadi mafia. Sebelum pergi, dia menyuruh Vanessa untuk tetap di rumah agar tetap aman karena Peter sudah menempatkan beberapa penjaga di sana. Be safe, okay? Paul sebenarnya tidak boleh keluar dari rumah oleh Peter, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Dia lalu pergi ke rumah Michael untuk menanyakan beberapa hal. Di sini, Michael terlihat masih terguncang dan kena mental sejak kejadian tadi malam. Paul pun bertanya penculiknya menggunakan aksen apa, dan sayangnya Michael tidak bisa ingat karena panik. Setelah berkunjung ke rumah Michael, Paul kemudian menemui dua sahabatnya dan dia ingin meminta bantuan mereka dan bersedia membayar mahal. Akan tetapi Ken dan Danny tidak mau menerima uangnya. Mereka sudah menganggap Paul sebagai keluarga karena dia juga pernah berkorban demi mereka. Walaupun penyelidikan ini melanggar hukum, Paul sudah tidak peduli lagi. Intinya, dia ingin menemukan anaknya dan menghajar semua jamet yang terlibat. We'll do anything you ask. Tanpa berlama-lama, Danny dan Ken segera melakukan investigasi dan orang pertama yang mereka curigai adalah Oliver, si pengedar bubuk magic. Selain pengedar, dia juga sering melakukan pencurian. Di tempat Oliver, Danny mengancam akan membunuh kekasihnya jika dia tidak mau buka mulut. Akan tetapi Oliver mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, banyak gangster yang takut kepada Paul. Jadi hanya orang bodoh yang nekat mengusik keluarganya. Namun Danny tidak percaya dengan omongan Oliver. Dia pun mengikat leher kekasih si jamet. Lalu inilah yang dia lakukan. You don't know anything about the girl, Oliver? I don't know, Lord Jesus. Tapi karena Oliver terdengar jujur, Danny dan Ken pun tidak jadi membunuh kekasih si jamet. Mereka yakin kalau Oliver bukanlah pelakunya. Setelah itu, mereka langsung melaporkan perkembangan investigasinya kepada Paul. Beberapa hari pun berlalu hingga akhirnya Paul mendapatkan kabar dari kepolisian. Sayangnya, itu adalah kabar buruk di mana polisi telah menemukan Caitlin dengan kondisi tidak bernyawa. Paul pun seketika hancur hatinya, apalagi saat melihat jasad putri sematawayangnya yang terbujur kaku di ruang jenazah. Tidak lama setelah itu, jasad Caitlin pun dimakamkan. Di acara pemakaman, mantan bos Paul juga hadir di sana. Dia adalah Frank, mafia yang pernah berjaya pada masanya. Namun, kini dia lumpuh dan harus menggunakan kursi roda setiap harinya. Walaupun demikian, bukan berarti Frank menjadi lemah. Dia masih memiliki banyak bisnis dan juga pengikut setia. Frank lalu berbicara empat mata dengan Paul untuk menasehatinya secara baik-baik. Frank melarang Paul untuk balas dendam karena hal itu bisa membahayakannya. Akan tetapi, Paul sepertinya tidak mendengarkan nasihat tersebut. Dia sudah terlanjur dendam kesumat dengan para penculik putrinya. Bury the hurt. Beberapa hari kemudian, Paul bertemu lagi dengan Danny dan Ken untuk merencanakan pembalasan dendam. Namun, Paul tiba-tiba teringat pada kejahatan terakhir yang dia lakukan. Saat masih muda, Paul, Danny, dan Ken pernah merampok adik dari mafia Rusia. Lalu singkat cerita, mereka harus membunuhnya karena suatu alasan. Kemudian, mereka bertiga menghilangkan jejaknya sehingga sampai saat ini tidak ada yang tahu tentang pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Peter dan rekannya berhasil menemukan bahwa pistol dan peluru yang digunakan untuk membunuh Caitlin adalah jenis Tokarev TT-33 buatan Soviet yang sering digunakan oleh keluarga mafia Rusia. Fired from a Soviet-made Tokarev TT-33.
Sementara itu, Paul yang masih berduka sedang berada di kamar Caitlin. Di sana, dia melihat tugas sekolah putrinya yang belum dikumpulkan. Untuk menghargai kerja keras Caitlin, dia pun pergi ke sekolah untuk memberikannya langsung kepada wali kelas. Lalu sebelum pulang, wali kelas meminta Paul untuk membawa barang-barang Caitlin yang masih ada di sekolah. Sepulangnya dari sekolah, Paul ditemui oleh Ken. Di sini, Ken memberitahu bahwa pembunuh Caitlin kemungkinan berasal dari mafia Rusia yang dipimpin oleh Chernov atau yang biasa dipanggil dengan Samidi. Terlebih lagi, senjata yang digunakan juga sama persis dengan milik mereka. Awalnya, Paul sedikit heran karena waktu dia membunuh adik Samidi tidak ada yang tahu sama sekali. Bahkan, Frank tidak tahu karena semuanya dilakukan atas kehendak Paul, Danny, dan Ken. Tapi yang jelas, Paul harus memberi pelajaran kepada para jamet Rusia. Not one of them takes a shit without Chernov's permission. Keep trying to get Vanessa to stay someplace safe, but she won't. Tanpa membuang waktu, Paul dan kedua sahabatnya langsung mendatangi tempat judi milik Samidi. Di sana, mereka bertiga langsung menghajar semua jamet yang ada. Paul ingin menunjukkan bahwa membunuh Caitlin adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Walaupun hanya bertiga, mereka mampu membabat habis anak buah Samidi. Namun, Paul harus hati-hati karena Samidi pasti akan segera membalas perbuatannya. Malamnya, Paul meminta Vanessa untuk pergi ke tempat yang lebih aman sebelum Samidi menyerang rumahnya. Awalnya, Vanessa tidak mau pergi kemana-mana, tapi Paul memaksanya. Meskipun sedikit kasar, tapi Paul sangat mementingkan keselamatan istrinya. What's going on? Is that why you're still here? Because it turns you on? Hari demi hari pun berlalu, tapi anehnya Samidi belum bertindak. Paul dan kedua sahabatnya lalu memutuskan untuk mencari seseorang. Orang yang dimaksud adalah mantan sopir dari adik Samidi. Singkat cerita, mereka bertiga telah menemukan lokasinya di mana si jamet sedang berada di sebuah bar. Paul kemudian menyuruh kedua temannya untuk berjaga di luar, sedangkan dia akan langsung menemui si jamet. Sialnya, jamet itu langsung kabur saat dihampiri oleh Paul. Saat Paul sedang mengejarnya, Danny menembak si jamet untuk memperlambat gerakannya. Namun sialnya, tembakan tersebut mengenai bagian yang cukup vital. Singkatnya, Paul berhasil memojokkan si jamet di atap gedung. Di sini, Paul mengatakan kalau dia adalah orang yang merampok dan membunuh adik Samidi. Tapi ternyata waktu itu yang dituduh adalah si sopir ini. Oleh karenanya, dia disiksa oleh Samidi sampai jari-jarinya dipotong. Paul pun tidak peduli dengan omongannya. Dia hanya ingin tahu siapa yang membunuh Caitlin. Naasnya, sopir jamet ini sudah kehabisan darah dan akhirnya tewas di tempat. Who did it? No, don't do it. Setelah insiden tersebut, aksi Paul mulai terdengar oleh Peter. Dia pun meminta agar Paul berhenti membrutal karena hal itu tidak akan mengembalikan nyawa Caitlin. Peter juga mengatakan kalau dia pernah hampir kehilangan anaknya karena sebuah kecelakaan. Saat tahu pelakunya, dia sangat ingin balas dendam. Akan tetapi dia sadar kalau hal tersebut akan memperburuk keadaan. Walaupun Peter sudah membujuknya, Paul tetap ingin balas dendam. Malam harinya, Paul dan kedua sahabatnya kembali membrutal. Kali ini, mereka mendatangi tempat pembuatan bubuk magic milik Samidi. Tanpa rasa ampun, Paul membantai semua anak buah Samidi. Dan walaupun sempat kewalahan, Paul tetap mampu bangkit dan membunuh mereka dengan gaya rebahan.
Setelah mendengar tentang pembantaian itu, Peter dan polisi lainnya langsung mengecek TKP. Setibanya di sana, Peter justru tidak terlalu mempermasalahkan pembunuhan ini. Lagi pula, para jamet yang tewas adalah biang keladi dari peredaran narkoboy. Di lain pihak, Samidi mulai terasa terganggu dengan kerugian yang dia alami. Apalagi beberapa anak buahnya telah tewas. Akhirnya, dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap semua orang yang terlibat dalam pembantaian tadi malam. How are we supposed to know what this man wants? Dan orang pertama yang mereka datangi adalah Ken, karena dia memiliki warteg yang cukup terkenal. Sialnya, Ken hanya sendirian. Dia pun meminta bantuan kepada Paul, tapi karena sudah terdesak, dia pun terpaksa melawan mereka sendirian. Di sisi lain, Paul mencoba menghubungi Danny, namun teleponnya tidak diangkat. Sementara itu, kini Ken sudah dikepung. Dia juga dikeroyok oleh para jamet hingga akhirnya tertangkap. Sayangnya, Paul terlambat karena Ken sudah dibawa dengan mobil. Dia pun langsung mengejarnya dan terlibat dalam aksi ugal-ugalan. Akan tetapi, Paul mengalami tabrakan dan akhirnya ditangkap oleh polisi lalu lintas. Kill everyone in this city. Look at me. Go to hell. Beruntung, Peter juga berada di sana. Dia pun melepaskan Paul asalkan mantan mafia itu tidak bertindak brutal lagi. Peter juga berjanji kalau dia akan berusaha untuk menemukan pembunuh Caitlin. Thanks, Peter. Sementara itu, Ken sedang berada di sebuah tempat yang sepi dengan kondisi digantung. Tidak berselang lama, Samedi datang untuk menginterogasi sambil menyiksanya. Kemudian Ken mengatakan kalau dia membrutal untuk balas dendam atas kematian Caitlin. Mendengar itu, sontak Samedi pun terkejut dan ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang kasus ini. Dengan kata lain, Samedi bukanlah dalang pembunuhan Caitlin. Ken pun tidak percaya. Sebab dia yakin Samidi pasti balas dendam atas kematian adiknya. Samidi justru semakin marah karena dia baru tahu ternyata yang membunuh adiknya adalah Paul CS. Di lain pihak, Paul mendatangi Danny di rumahnya. Tapi ternyata Danny sedang anu-anuan bersama seorang janda. Tidak hanya itu, dia juga terlihat sedikit teler. Paul pun menjadi marah karena gara-gara Danny, sekarang Ken ditangkap oleh Samedi. Mereka berdua pun adu cekcok dan saling menyalahkan. Kemudian Paul tiba-tiba menuduh Danny sebagai pengkhianat. Dia sudah curiga saat Danny menembak mantan sopir yang dia kejar tempo hari. Padahal jamet itu sangat penting dalam kasus ini. Danny yang tidak terima akhirnya memukul Paul dan secara refleks Paul menusuk perut Danny hingga dia tewas. Seketika Paul pun merasa bersalah karena telah membunuh sahabatnya sendiri. Di waktu yang sama, Samedi ketemuan dengan Frank dan anak buahnya. Dia juga membawa jasad Ken sebagai sebuah peringatan. Namun, Frank sama sekali tidak tahu kalau Paul CS adalah orang yang membunuh adik Samedi karena dia tidak pernah memberi perintah tersebut. Adu bacot ini pun berakhir dengan baku tembak. Tapi naasnya, Frank tidak berdaya dan akhirnya tewas ditembak Samedi. Malam harinya, Paul pulang dengan perasaan yang kalut. Sekarang, kedua sahabatnya telah tewas dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun tiba-tiba, dia teringat pada pistol Tokarev milik adik Samedi. Kala itu, Paul menggunakannya untuk membunuh pemiliknya. Setelahnya, Paul menyimpan senjata tersebut di dalam koper.
Sesampainya di rumah, dia pun segera mengecek koper tersebut. Dan yang mengejutkan adalah pistolnya seperti baru dipakai dalam waktu dekat. Sontak Paul pun menangis sejadi-jadinya. Bagaimana tidak? Senjata yang pernah dia gunakan untuk membunuh kini telah dipakai untuk menghabisi anaknya sendiri. Dari situ, Paul yakin kalau pembunuh Caitlin sudah pasti antara Michael atau teman satunya lagi yang bernama Evan. Dan berdasarkan pengakuan Evan, pelakunya adalah Michael. Paul pun menyuruhnya untuk memanggil Michael ke tempat yang sepi, lalu tiba-tiba... Karena takut dibunuh, Michael akhirnya mengakui kesalahannya. Namun, semua itu sama sekali tidak sengaja. Dia dan Evan adalah sahabat baik Caitlin, jadi tidak mungkin memiliki niat jahat. Jadi, pada malam itu, Caitlin bercerita bahwa ayahnya pernah menjadi mafia yang sangat brutal. Lalu, dia menunjukkan senjata yang berada di koper Paul, termasuk pistol Tokarev. Karena sambil mabok beras kencur, mereka pun bermain-main dengan pistol tersebut. Hingga akhirnya Michael tidak sengaja menembak kepala Caitlin. Setelah itu, Michael dan Evan panik bukan main. Mereka pun akhirnya membawa jasad Caitlin ke hutan lalu mengacak-ngacak rumah Paul agar terlihat seperti penculikan. Mereka juga saling memukul supaya tidak ada yang curiga. Tapi sejak malam itu, Michael selalu merasa berdosa karena dia sangat menyayangi Caitlin. Dia pun meminta Paul untuk segera membunuhnya. Namun melihat Michael yang menangis, Paul memutuskan untuk membiarkan Michael hidup. Lagi pula, dia akan tersiksa selamanya karena rasa bersalahnya. Paul kemudian pulang ke rumah. Dia tidak sadar kalau anak buah Samidi sudah berada di sana dan siap untuk menghabisinya. Paul lalu menghubungi Vanessa untuk mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Dan orang yang patut disalahkan adalah dirinya sendiri karena dia telah membunuh ketika masih seumur Caitlin. Mungkin ini adalah karma yang harus dia tanggung. Setelah menutup telepon, Paul memilih untuk menemui Yang Maha Kuasa dengan jalur mandiri. Dan film pun tamat dengan sangat membagongkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah karma itu pasti akan datang di waktu yang tepat. Jadi, janganlah melakukan kejahatan pada orang lain. Bagi kalian yang suka makan gorengan tapi nggak bayar, bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Lah, kok gorengan terus sih dari kemarin? Ah, bosan. Maaf Sobat Nobar, segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili para pecinta wifi tetangga. Lagi-lagi wifi tetangga karena itu adalah sumber-sumber kehidupan kita untuk mencari hiburan di YouTube ini. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngudut dan ngopi dulu ya Sobat Nobar. Pusing.